Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Jika tadi siang kita sudah berdialog dengan Kapolres Surakarta tentang vaksinasi yang terus digiatkan, sore ini kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kepulauan Riau, Bapak Brigjen Polisi Riza Selvian Gumai, yang tentunya terus berupaya mencegah penyebaran COVID-19 di Kepulauan Riau dengan menggiatkan vaksinasi sesuai dengan instruksi Presiden untuk percepatan vaksinasi dalam dialog Nusantara Petang. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Gumai. Selamat sore, Pak Gumai. Selamat sore, Mbak Tasya. Selamat sore, pemirsa TV Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Gumai. Sehat selalu. Ini mengenai percepatan vaksinasi, tentunya didukung sekali oleh BIN di Kepulauan Riau. Ini sudah berapa lama dimulai percepatan vaksinasi dan mencakup para pelajar ya? Iya, Mbak. Kita lihat ya sekarang, termasuk anak saya juga ya. Kasihan adik-adik belajar melalui rumah gitu kan. Ini ide yang cemerlang sekali dari Bapak Presiden kepada Bapak Kepala BIN, Profesor Budi Gunawan. Sehingga 14 BINDA nanti akan terus berjalan di 34 provinsi. Sementara Kepri sendiri sudah melakukan 3 kali, Mbak, di 3.500 di Pulau Tanjung Pinang, terus di Batam kita hampir 5.000 lebih gitu. Jadi sasaran kita sesuai dengan arahan Presiden kepada Bapak Kabin Pak Profesor Budi Gunawan untuk segera melakukan vaksin kepada pelajar secara cepat agar tatap muka ini menjadi role model yang dicanangkan oleh Presiden untuk segera digelar khususnya di Kepri gitu, Mbak. Ini memang khusus pelajar saja atau ada yang lainnya? Kita ada door to door ya, Mbak, seluruh 34 provinsi. Jadi ada yang mobile. Kita lakukan juga di Tanjung Pinang juga mobile. Namun karena Batam dan Tanjung Pinang ini menjadi skala prioritas, kita ini berbatasan dengan 2 negara, Malaysia dengan Singapura. Tentu kita harus membangun image kepada Singapura dan Malaysia. Bahwasannya penduduk di Kepri ini alhamdulillah sudah divaksin gitu loh. Jadi pariwisata bisa masuk lagi ke Kepri khususnya. Ini sudah sejak dari kapan, Pak? Kita udah dari 2 bulan ya, Mbak, berjalan ini. Kita juga lagi menunggu vaksin yang akan datang dari Jakarta. Kebetulan kita berkoordinasi dengan FKPD yang ada di seluruh Kepri ini, baik itu Danrem, Kapolda, Dinkes, Gubernur. Kita menunggu 600 vaksin lagi, Mbak. Jadi kita akan terus kejar semua adik-adik pelajar kita, Mbak. Jadi ini kalau tidak salah saya dengar tadi sudah 5.000 vaksinasi yang dilakukan, begitu. 6.000 ya? 6.000. Ya, 6.780. Dari target berapa banyak, Pak? Target kita semua pelajar di Kepri sekitar 207.000 kurang lebih. 270.000 sejak 2 bulan lalu. Ini mungkin karena mungkin jika vaksinnya tersedia mungkin akan lebih cepat ya, Pak ya. Ini berarti cepat, memang ada di sini kita bahu-membahu Kapolda, Danrem, ya, FKPD di Kepri ini kompak gitu. Dari Dinkes juga support kemarin ya, seperti kita melakukan terakhir di pesantren. Itu mereka support kita gitu. Jadi di mana ada vaksin, tenaga-tenaga medis yang ada di Kepri itu baik dari Angkatan Laut, Korem, Polda, Dinkes itu turun backup. Sehingga kita tidak capek gitu loh, Pak, di lapangan. Jadi memang koordinasinya dan juga kerjasamanya dengan berbagai pihak ini sudah sangat baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya, Pak Gumai. Tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih bersama dengan Nusantara Petang dan kita masih bersama dengan Pak Gumai, Kabinda Kepulauan Riau. Pak Gumai, tadi Anda mengatakan bahwa sudah sekitar 6.000-an siswa yang sudah divaksinasi sampai saat ini sejak 2 bulan lalu.
dari 200 ribuan siswa. Jadi sisanya ini nanti akan berhasil dicapai sekitar 5 bulan lagi kalau begitu ya Pak ya? Atau mungkin bisa lebih cepat? Insya Allah ya Mbak ya, karena kita FKPD di sini sudah kompak, kita bisa kejar cepat lah untuk melakukan vaksinasi. Kita nanti minta backup dari semua instansi yang ada di sini, karena tenaga medis ini kan sangat terbatas ya Mbak ya. Ada yang di rumah sakit, ada yang mengikuti vaksin gitu. Saya rasa insya Allah bisa kecapai lah. Ya, sejauh ini selain dari keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, apakah ada juga kendala lain, mungkin ketersediaan dari vaksin sendiri ataukah hal lainnya, Pak? Saya rasa tidak ya Mbak ya, mungkin hanya jadwal ya dari Jakarta, ya kita menunggu gitu kan. Jadi insya Allah di Kepri bisa segera dapat dalam waktu minggu-minggu ini Pak. Ini dalam sehari ini sudah bisa biasanya berapa orang yang turun untuk memvaksinasi para siswa? Kemarin kita 100 Mbak. Kita 100 mulai dari jam 100 tenaga medis ya. Itu kita cuman dari jam 8 sampai jam 12, alhamdulillah sudah selesai. Hanya 4 jam saja sudah selesai? Insya Allah selesai. Perharinya bisa mencakup berapa orang? Bisa menjangkau berapa banyak? Tergantung vaksin, Mbak. Kemarin kita memang siap vaksinnya itu sekitar 7 ribuan, 8 ribuan kurang lebih. Jadi kita bagi, sekarang prioritas kita untuk mengejar Tanjung Pinang itu 80%. Alhamdulillah sekarang Tanjung Pinang sudah mencapai 80%. Tinggal Batam, Mbak. Jadi Batam ini terus kita kejar dengan sisa vaksin yang akan datang. Jadi ini cakupannya di daerah mana saja, Pak? Seluruh Mbak ya, kemarin kita SMA swasta dan negeri. Sekarang kita fokus kepada pesantren dan madrasah, kita lakukan vaksin. Untuk para siswa ini sendiri atau para pelajar ini ada resistensi tidak sih Pak? Ataupun mungkin ada kisah-kisah menarik yang terjadi selama proses vaksinasi ini? Banyak yang takut kah? Atau mungkin ada juga yang menolak? Atau mungkin orang tuanya protes seperti itu Pak? Alhamdulillah di Kepri enggak ya Mbak ya. Kemarin di Batam ada satu nangis kan, kita panggil orang tuanya untuk damping. Terus akhirnya mau. Jadi ini cakupannya untuk pelajar ini dari usia berapa sampai usia berapa yang masuk dalam proses vaksinasi yang dilakukan oleh BIN sendiri? 12-17 Mbak, kita kejar. Jadi nanti memang apabila ada perintah berikutnya baru kita jalankan yang berikutnya. Pokoknya pelajar. Dalam satu hari ada 100 tenaga medis yang diturunkan untuk melakukan proses vaksinasi. Ini mereka bagaimana perlindungannya untuk protokol kesehatan sendiri, Pak? Alhamdulillah ya Mbak ya, kita dalam proses pertama kita melakukan antigen kepada tim medis. Setelah mereka kembali pada selesai acara, kita melakukan 2 kali antigen dan PCR terhadap tenaga medis. Dalam hal pendataan Pak, untuk para pelajar ini bagaimana mengetahui data-data yang terkumpul dan bagaimana supaya mencegah tidak adanya tumpang tindih data? Jadi kita bekerja sama dengan Kadinkes, Departemen Pendidikan, Departemen Agama yang ada di sini. Mereka punya data. Setelah itu kita memanggil kepala sekolahnya. Dari kepala sekolah kita mendapat data, baru kita input di link kita ya. Kebetulan di sini ada linknya, nanti didaftar agar tidak terjadi double nama. Iya, ini tentunya kan tenaga medis yang juga melakukan vaksinasi secara mobile ini juga beresiko ya Pak terpapar COVID-19. Sejauh ini ada kasus-kasus demikian? Alhamdulillah tidak Mbak ya. Semua, jadi kita benar-benar concern kepada tenaga medis karena beliau dan mereka ini adalah garda depan kita. Iya. Gitu loh. Yang harus kita jaga awal gitu. Makanya kita sebelum melakukan kegiatan kita melakukan tes kepada teman-teman tenaga medis untuk PCR awal gitu kan. Setelah selesai baru kita PCR dan antigen kembali.
Nah ini jadi PCR ataupun tes antigen yang dilakukan kepada tenaga medis yang melakukan vaksinasi secara mobile maupun yang ada di posko-posko tersebut ini dilakukan secara berkala selama berapa lama sekali, Pak? Tergantung kegiatannya ya Mbak ya. Apabila kita misalnya mengadakan di Tanjung Pinang, kita lakukan pada saat itu. Nanti kita juga berkoordinasi sama sama Kadinkes ya, yang Kepri provinsi untuk selalu memonitor kawan-kawan kita tenaga medis ini yang ada di lapangan. Jadi begitu Mbak. Oke, nah untuk posko-posko sendiri ataupun lokasi-lokasi tempat vaksinasi ini di mana saja? Kemarin itu kita kalau Satgas Covid itu dilakukan dan rem itu hampir menyebar ya Mbak di seluruh wilayah. Karena kita mempunyai database di mana kita melihat jumlah yang terpapar itu kira-kira di kecamatan mana gitu. Nah, kecamatan ini yang menjadi skala prioritas kita gitu. Jadi kita serang di situ gitu. Cuman kan kami fokusnya kepada adik-adik pelajar. Nah, adik-adik pelajar ini juga kita lihat di mana ini misalnya wilayah Sagulung di Batam yang banyak terpapar. Nah, kami lakukan vaksinasi itu skala prioritasnya di wilayah Sagulung dengan memanggil kepala sekolah dan berkoordinasi dengan dinas pendidikan yang ada di situ. Iya, di wilayah Sagulung di Batam ini sendiri sebenarnya kenapa memiliki kasus COVID-19 yang paling tinggi, Pak? Penyebaran ya Mbak ya, penyebarannya di situ agak kita kan ada ini Mbak, ada data awal dari rumah sakit dan apa yang telah dilakukan oleh wali kota untuk melakukan antigen secara massal. Nah, memang Sagulung ini menjadi daerah penyebaran yang terbanyak gitu. Jadi makanya kita kemarin melakukan pengejaran ke Sagulung. Jadi agar adik-adik pelajar kita terlindung, karena saya yakin sekali ya, saya tes imun aja udah 250 setelah saya vaksin gitu Mbak ya. Jadi saya yakin kalau sudah divaksin, pasti adik-adik kita penerus generasi bangsa ini akan terselamatkan. Ini memang secara pemetaan sendiri daerah-daerah mana yang menjadi prioritas, Pak? Kemarin Tanjung Pinang sudah selesai ya Mbak ya, kebetulan ada di Batu 4. Kalau di Batam ini daerah Sagulung, Batam Center. Cuman memang kita menunggu vaksin yang akan datang ini. Setelah itu kita sudah dapat dari gubernur melalui Kadinkes 600 vial. Jadi insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan kejar wilayah-wilayah yang lain karena Sagulung sudah selesai gitu. Ini untuk dosis pertama ya Pak ya? Dosis pertama. Dosis pertama, oke baik. Berarti nanti tinggal menunggu saja untuk bagaimana penjadwalannya di dosis kedua. Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya, Pak Gumai. Tetapi kita harus jeda dulu, pemirsa. Tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Nusantara Petang, kita masih di segmen Dialog Nusantara Petang bersama dengan Kabinda Kepulauan Riau, Pak Riza Selviet Gumai. Pak Gumai, ini tadi sudah dikatakan bahwa saat ini masih menunggu ketersediaan atau kedatangan vaksin dari pemerintah pusat untuk ke daerah Kepulauan Riau sendiri, dan juga ada tenaga-tenaga medis yang kemudian menjemput bola begitu ya, datang ke rumah-rumah warga. Nah ini mereka dilengkapi dengan peralatan yang seadanya karena memang sudah divaksin, ataukah dengan APD lengkap? Ya Mbak Tasya, tentunya SOP ini kan harus dijalankan. Jadi tidak serta-merta rekan-rekan itu datang ke rumah door to door. Tentunya mereka dilengkapi dengan APD ya. Karena kita kan punya mobil station yang AC-nya besar ya, seperti minibus itu. Jadi mereka kalau istirahat di dalam Mbak Tasya. Jadi terjaminlah untuk teman-teman tenaga medis ya. Jadi dia tidak kepanasan karena pakai APD itu kan bisa berkeringat gitu ya. Iya, jadi tetap waspada ya Pak ya, meskipun ya, pastinya sudah divaksin semua ya. Pasti, Mbak, pasti. Kami jamin itu. Iya, mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana gambarannya kasus COVID-19 di daerah situ, karena tentunya kalau datang ke rumah-rumah itu artinya semua juga ikut divaksin, Pak. Tidak hanya pelajar saja atau hanya pelajar saja?
Kalau yang door to door kita lakukan dengan semua warga yang kita temukan, yang sudah kita tentukan gitu Mbak, kita vaksin. Kita tentu dengan tenaga medis, mereka yang bekerja, kami yang mengarahkan kepada tenaga medis bahwa ini skala prioritas kita di sini gitu. Nanti Hmm. mereka sesuai dengan prosedur, didaftar, terus dicatat, diperiksa tensinya, ditanya apakah ada keluhan, komorbid atau tidak gitu kan. Nah, habis itu kalau memang sudah oke, ya tenaga medis kita akan melakukan vaksin gitu. Hmm. Kalau tadi memang seperti Surakarta kan tentunya dilakukan proses screening terlebih dahulu begitu ya Pak Gumai. Nah, Betul, kemudian juga ada betul. yang akhirnya gagal begitu sehingga harus menunggu lagi ataupun harus melalui proses yang selanjutnya, mengantri selanjutnya. Nah, ini bagaimana dengan kasusnya di Kepulauan Riau? Kemarin kalau yang kita temukan tuh hanya tensi aja Mbak, Hmm. tinggi. Pasti mereka kan agak stres juga kan. Ada yang takut jarum suntik, terus kita suruh istirahat dulu, istirahat dulu, istirahat dulu. Ini kasih minum, kasih minum. Terus kita kasih makan. Terus setelah 5-10 menit ditensi lagi, baru turun gitu. Biasa kan masyarakat ada yang tidak biasa menghadapi suntikan atau dia takut atau melihat tenaga medis datang pakai APD gitu. Bermacam-macam lah Mbak yang Hmm. terjadi di lapangan. Namun kita bisa atasi gitu. Alhamdulillah selama kami melakukan door to door di Koper ini tidak ada satupun yang bermasalah. Terus adik-adik kita yang sebanyak 70 80 ribu 8 ribuan itu alhamdulillah tidak ada masalah. Ada masalah karena dia misalnya seperti kena COVID baru 3 bulan, belum masuk ambang batas 4 bulan. Jadi cuman kita relokasikan kepada mereka. Oke, kita tunggu ya sampai kamu misalnya 2 bulan lagi gitu. Hmm. Sebelumnya ini dikasih tahu dulu nggak sih Pak? Atau ada sosialisasi terlebih dahulu untuk akan ada vaksinasi seperti itu? Iya Mbak, kita punya link. Jadi setiap sekolah itu kita kasih link. Nah dia akan mendaftarkan dari situ lewat kepala sekolahnya. Nanti Oke. ini kelas 1, ini kelas 2, ini kelas 13. Nah nanti waktu pas di lapangan, mereka sudah tahu, mereka sudah pegang formulir itu dengan kakaknya. Jadi mereka mendaftar tuh sudah langsung, karena mereka di kita juga sudah masuk dalam link kita. Misalnya, oh namanya A, oh, kita lihat di A, ada nggak di daftar kita gitu. Jadi tidak terjadi double nama gitu. Hmm. Udah Selain jelas kelasnya dan sekolahnya gitu. Nah, kalau untuk di sekolah-sekolah sendiri, ini bagaimana pengaturan protokol kesehatannya dalam implementasi proses vaksinasi sendiri, Pak? Karena mereka datangnya sendiri-sendiri ya Mbak. Mereka kan sekarang tidak belajar kelas, mereka kan belajar daring. Jadi kita kasih tahu mereka lewat kepala sekolah itu katanya ada grup ya, grup ibu sekolah itu. Nah dari situ disebarkan gitu Mbak. Habis itu mereka mendaftar lewat link melalui handphone mereka. Nah baru mereka kita data setelah mereka datang. Protokol kesehatannya kemarin berjalan baik ya. Adik-adik itu lebih safety adik-adik kita ini gitu. Hmm. Memang kadang-kadang kan dia karena lama nggak kumpul ya, jadi suka ngobrol-ngobrol ya. Kita nons, adik-adik semua, tolong jangan berkumpul untuk mencegah penyebaran COVID ini. Karena memang saat ini anak-anak sudah mulai rindu dengan kawan-kawannya ya Pak ya, Sangat, karena belajar sangat. online Hmm. begitu. Nah mungkin diharapkan ke depannya kalau sudah berhasil divaksinasi, ini kira-kira berapa lama sih Pak targetnya sehingga tercapai herd immunity terutama di kaum pelajar sendiri? Insya Allah segera ya Mbak ya. Kami terus bersurat, kami terus bertelepon, kami juga minta bantuan gubernur, kami minta bantuan Kadinkes di provinsi untuk menelpon Jakarta untuk segera gitu loh. Kalau saya rasa 5 bulan kelamaan, Mbak. Saya yakin 3 bulan kalau ada vaksinnya datang, kita insya Allah tahap pertama ini kita bisa selesaikan ya 100% lah untuk pelajar ya Mbak ya. Kebetulan kan dikit tuh pelajar kita hanya 2.700 kurang lebihnya. Hmm, ini Insya Allah tercapai. 3 bulan tercapai semua vaksinasi untuk dosis pertama saja kan Pak tapi? Atau sudah Betul Mbak, dua-duanya? betul. Cuman kan dosis kedua ini kan sudah banyak yang datang Mbak. Jadi kita koordinasi aja minta kepada Kadinkes, misalnya Polri punya 20, kita minta 5. TNI punya 20, kita minta 5 gitu kan Mbak. Itu kan Hmm. bisa nanti secara begitu kan Mbak.
Jadi nanti secara paralel dipercepat begitu Betul, sampai betul. akhirnya dosis kedua rampung ini targetnya berapa lama? Saya tidak mau berandai-andai, Mbak ya. Paling lama 4 bulan dari sekarang kalau memang vaksinnya sudah ready, kita lakukan dosis pertama ini untuk mencapai 100% gitu. Mhm. Kalau untuk guru-gurunya sendiri di sekolah-sekolah di sana ini sudah divaksinasi semua juga bukan? Betul, ini kemarin menarik nih Mbak ya. Memang guru-guru ada yang belum gitu kan. Nah, jadi kita skala prioritas kedua Mbak guru-guru. Hmm. Ini misalnya ada adik-adik yang nggak datang gitu kan. Nah itu kita alokasikan untuk guru-guru sesuai dengan daftar dia gitu. Dari 1 misalnya sampai 60 daftar antri gitu. Jadi kita vaksinkan gitu. Nah kita bantu juga guru-guru untuk melakukan vaksin di misalnya di lapangan Temanggung sepak bola ada vaksin. Kita bantu guru-guru untuk ke sana juga gitu. Biar supaya nanti waktu pas tatap muka guru dan peserta didik sudah sama-sama tervaksin. Karena percuma saja ya Pak ya kalau hanya pelajarnya saja Percuma. tetapi guru-gurunya belum ataupun mungkin Iya, orang tuanya juga belum sehingga ini memang harus iya. secara paralel. Harus semua paralel. Percuma juga adik-adik itu kita vaksin 2 kali, gurunya enggak kan. Gurunya nularin adik-adik gitu kan. Sejauh ini bagaimana respon dari para orang tua? Alhamdulillah bagus, animonya besar sekali ya. Kayak hari kedua itu kita memvaksin 4.780. Itu kita kurang. Akhirnya kita minta lagi nih ke Dinkes. Alhamdulillah ada 100 vial. Itu kita akhirnya terbackup gitu. Mhm. Animonya besar. Kalau untuk suhu sendiri di sana ini menjadi kendala juga tidak Pak untuk penyimpanan dari vaksinnya sendiri? Enggak, Mbak. Ya, alhamdulillah rumah sakit kita, terus tempat-tempat penyimpanan kita seperti Kimia Farma juga. Kita survei, Mbak. Kita lihat, kita ukur, kita bawa yang ahlinya. Kita cek bagaimana sih suhunya. Ini bahaya kan kalau dia suhunya kurang nanti bisa expired. Iya, jadi tidak bisa digunakan ya Pak? Betul. Tapi sejauh ini masih cukup aman? Tidak ada kasus ini, Mbak, di Kepri, Mbak. Jadi semuanya terakomodir dan bisa diakomodir sesuai dengan alokasinya seperti ke pegawai-pegawai pekerja, ke masyarakat yang lain, ke pelajar, alhamdulillah. Sampai sekarang belum ada masalah. Mhm. Kalau kita melihat di media-media sosial begitu ya Pak ya, banyak sekali hoax-hoax yang beredar terutama tentang vaksinasi sehingga membuat orang jadi takut untuk vaksinasi. Kalau di sana di Kepulauan Riau sendiri bagaimana dengan kondisi dari hoax-hoax yang beredar ini? Apakah banyak juga pelajar yang termakan hoax gitu atau orang tuanya mungkin? Ya ada ya Mbak ya, yang kita temukan seperti itu. Cuman kan bagaimana kita meyakinkan orang tua gitu loh. Seperti kemarin itu adalah 2-3 orang yang bapaknya tidak ingin divaksin anaknya. Kita datangin, Mbak. Kita beri penjelasan baik-baik, kita sambangi rumahnya. Akhirnya alhamdulillah mau untuk divaksin. Mhm. Jadi jumlahnya tidak terlalu banyak ya Pak ya kalau di sana Tidak untuk. signifikan, Mbak. Hanya hitungan jari. Cuman kita datangi, Mbak. Kita sambangi rumahnya. Kita Jadi temui orang benar-benar tua. diberikan juga edukasi begitu ya Pak Ya, kepada betul. para warga. Oke Mm. baik. Nah kemudian kalau untuk ada warga lain yang ingin anaknya mungkin belum terdaftar begitu dan ingin ikut serta untuk memvaksinasi anaknya, ini mungkin bisa diberikan penjelasan harus kemana dan juga harus ini tersedia di mana saja? Tentunya gini Mbak ya, yang banyak sih pengalaman kita kemarin. Ada yang orang datang, anak sekolah gitu kan. Karena dia rumahnya dekat situ, ya kita karena dia udah datang kita harus terima gitu Mbak. Kan hanya menginput data dia kan. Seperti yang kami lakukan itu Mbak. Cuman memang kemarin karena dikoordinir ya, kita tunjuk dari dinas pendidikannya, dinas pendidiknya memanggil kepala sekolahnya, kita rapat dengan kepala sekolah. Namun di lingkungan waktu kita melakukan vaksin itu kan ada anak-anak sekolah, Mbak. Dia datang, Om pengen vaksin, gimana caranya? Kamu dari SMA mana? SMP mana? Saya SMA. Oh kamu nggak ada datanya. Nah, kita masukin mereka.
gitu loh, Mbak. Kita kan tidak serta-merta misalnya 1.000 gitu vaksin. Kita kan pasti ada cadangan gitu untuk adik-adik itu Hmm. yang Oke. datang-datang gitu. Iya, mungkin ini terakhir Pak, bisa diberikan mungkin penjelasan kepada pemirsa Nusantara TV yang khususnya di Kepulauan Riau, jika ada yang ingin anaknya divaksinasi ataupun mungkin ada yang ingin ikut serta untuk mendaftarkan diri vaksinasi, ini seperti apa, apa yang harus dilakukan, kemudian bisa tersedia di posko-posko mana saja? Kami khususnya di BIN ini kan pelajar, Pak. Kami selalu menerima informasi-informasi ya, karena kami ada website, Mbak, di Kepri ini, website BIN, di mana di situ ada apa, kita tayangkan jumlahnya, kita tayangkan yang terpapar, yang sembuh. Dan ini kita selalu kasih adik-adik, seperti kemarin di vaksin itu kita, ini kamu kalau ada kawan-kawan kamu, ini ada website BIN ya, nanti kamu buka, nanti kalau kamu mau daftar ke sini. Jadi Kalau ada kita belum formulirnya ya Pak ya di situ ya? No, ini kita website, Mbak. Website. Jadi adik-adik itu bisa ke situ, nanti kita lihat di website karena kita ada piketnya. Dan ini mereka yang akan anggota-anggota yang akan menyalurkan, oh ini kurang nih vaksinnya. Kita harus arahin kemana nih? Besok ada di mana? Kita kan tahu nih daerah-daerah mana yang sedang melakukan vaksin gitu kan, wilayah-wilayah mana dan instansi mana yang melakukan vaksin. Nah kita koordinasikan sama instansi ini, ada adik-adik yang butuh vaksin pertama. Nah kita salurkan kepada adik-adik ke posko-posko yang benar gitu loh, Pak, untuk diantar oleh orang tua. Oke, baik. Jadi kalau pelajar-pelajar mungkin seperti yang Bapak katakan tadi ya, bisa mendaftarkannya Betul. melalui wali kelas mungkin ataupun melalui Betul. sekolah masing-masing supaya nanti bisa didaftarkan dan juga mengikuti proses vaksinasi. Betul, Mbak. Baik, baik Pak Gumai, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Sehat selalu, Pak. Sama-sama, Mbak. Terima kasih. Terima TV kasih. Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.